Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Giska Ilman Sodikin, NIM 201101010036. Saya dari kelas B1 KIR, Fakultas Tarbiyah, Prodi BKPI. Saya akan menjelaskan tentang apa itu bimbingan konseling. Berikutnya adalah sejarah bimbingan dan konseling. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang komponen program BK. Yang pertama yaitu apa itu bimbingan konseling. Bimbingan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Berikutnya adalah sejarah bimbingan dan konseli. Lahirnya bimbingan dan penyuluhan. Kini bimbingan dan konseling di Indonesia merupakan konseli konferensi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, disingkat FKIP, yang kemudian menjadi IKIP. Pada tanggal 20-24 Agustus 1960 di Malang, pada tahun 1964 IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan diakui oleh pendidikan di Indonesia sejak dimasukkan ke dalam kurikulum 1965. Pada tahun 1971, berdiri proyek Perintis Sekolah Pembangunan disingkat PPSP, kini Lab School, pada 8 IKIP, yaitu IKIP Padang, IKIP Jakarta, IKIP Bandung, IKIP Yogyakarta, IKIP Semarang, IKIP Surabaya, IKIP Malang, dan IKIP Manado. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang komponen program BK. Yang pertama adalah layanan dasar. Layanan dasar. Layanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis dalam rangka mengembangkan kemampuan penyesuaian diri yang efektif sesuai dengan tahap dan tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi kemandirian. Tujuan layanan dasar bertujuan membantu semua konseli agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh keterampilan hidup, atau dengan kata lain membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Fokus pengembangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, fokus pengembangan kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perkembangan aspek-aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Semua ini berkaitan erat dengan upaya membantu peserta didik atau konseli dalam upaya mencapai tugas-tugas perkembangan dan tercapainya kemandirian dalam kehidupannya. Yang kedua adalah layanan peminatan dan perencanaan individual. Pengertian layanan peminatan dan perencanaan individual. Peminatan adalah program
kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan, minat, bakat, atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman mata pelajaran, atau muatan kejuruan. Peminatan peserta didik dalam kurikulum 2013 mengandung makna 1. Suatu pembelajaran berbasis minat peserta didik sesuai kesempatan belajar yang ada dalam satuan pendidikan. 2. Suatu proses pemilihan dan penetapan peminatan belajar yang ditawarkan oleh satuan pendidikan. 3. Merupakan suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan pilihan yang tersedia pada satuan pendidikan serta prospek peminatannya. 4. Merupakan proses yang berkesinambungan untuk memfasilitasi peserta didik mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. 5. Layanan peminatan peserta didik merupakan wilayah garapan profesi, bimbingan, dan konseling yang tercakup pada layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah bantuan kepada peserta didik agar mampu merumuskan dan melakukan aktivitas sistematik yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan dirinya, serta pemahaman terhadap peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Tujuan peminatan dan perencanaan individual secara umum bertujuan untuk membantu konselor agar memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya, mampu merumuskan tujuan perencanaan atau pengelolaan terhadap perkembangan dirinya baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir. Dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman, tujuan, dan rencana yang telah dirumuskannya. Fokus pengembangan. Fokus pengembangan layanan peminatan peserta didik diarahkan pada kegiatan meliputi 1. Pemberian informasi program peminatan. 2. Melakukan pemetaan dan penetapan peminatan peserta didik. 3. Layanan lintas minat. 4. Layanan pendalaman minat. 5. Layanan pindah minat. 6. Pendampingan dilakukan melalui bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling individual, konseling kelompok, dan konsultasi. 7. Pengembangan dan penyaluran. 8. Evaluasi dan tindakan lanjut. Yang ketiga adalah layanan responsif. Pengertian layanan responsif. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konselor yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera agar peserta didik atau konselor tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Strategi layanan responsif diantaranya konseling individual, konseling kelompok, konsultasi kolaborasi, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus atau referral. Tujuan layanan responsif bertujuan untuk membantu peserta didik yang sedang mengalami masalah tertentu menyangkut perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Bantuan yang diberikan bersifat segera karena dikhawatirkan dapat menghambat perkembangan dirinya dan berlanjut ke tingkat yang lebih serius. Fokus pengembangan. Fokus layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konselor yang secara nyata mengalami masalah yang mengganggu perkembangan diri dan secara potensial menghadapi masalah tertentu. Namun dia tidak menyadari bahwa dirinya memiliki masalah. Masalah yang dihadapi dapat menyangkut ranah pribadi, rasial, belajar, atau karir. Jika tidak mendapatkan layanan segera dari konselor atau guru bimbingan dan konseling, maka dapat menyebabkan peserta didik atau konseling mengalami penderitaan, kegagalan, bahkan mengalami gangguan yang lebih serius atau lebih kompleks. Yang keempat adalah dukungan sistem. Pengertian. Ketiga komponen program layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual dan responsif, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, merupakan pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik atau konselor secara langsung. Sedangkan dukungan sistem merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan
yang secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau konseling, atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Tujuan: komponen program dukungan sistem bertujuan memberikan dukungan kepada konselor atau guru bimbingan dan konseling dalam memperlancar penyelenggaraan komponen-komponen layanan sebelumnya dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan bagian personal pendidikan lainnya adalah untuk memperlancar penyelenggaraan program pendidikan pada satu pendidikan. Dukungan sistem meliputi kegiatan pengembangan jejaring, kegiatan manajemen, pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Fokus pengembangan. Pengembangan jaringan menyangkut kegiatan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang meliputi 1. Konsultasi. 2. Menyelenggarakan program kerjasama. 3. Berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan satuan pendidikan. 4. Melakukan penelitian dan pengembangan. Suatu program layanan bimbingan dan konseling tidak mungkin akan terselenggarakan dan tujuannya tercapai bila tidak memiliki suatu sistem pengelolaan yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial belajar, dan karir. Pada hakikatnya, perkembangan tersebut merupakan suatu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap diri individu, peserta didik, atau konseling. Baik, cukup sekian dari saya. Bila ada perkataan yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.